selamat hari Minggu. Kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Jangan lewatkan serangkaian Paskah kami. Tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan Easter Kids Celebration bertema Jejak Si Petualang jam 3 sore di gedung gereja. Acara serangkaian Paskah selanjutnya pada tanggal 3 April 2026 akan diadakan Jumat Agung bersama Pastor Stephen Lim jam 10 pagi di gedung gereja. Dan juga akan diselenggarakan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April pukul 10 di gedung gereja. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau kris yang ada di bawah ini. Bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan seputar gereja dapat menghubungi hotline kami yang tertera di bawah ini. Saya punya ayat pegangan untuk jemaat Rehoboth Semarang hari ini. Efesus 5 ayat 20 dalam King James Version, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Jemaat Rehoboth Semarang dapat menemukan ayat-ayat pegangan seperti ini, renungan harian dan informasi seputar gereja di WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tentang perjalanan hati Daud yang seri 2. Minggu lalu coba tampilin, yang warna hitam, tampilin dong ayatnya. Sebentar, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu bahagia gak hari ini? Orang kalau bahagia kelihatan dari mukanya, berseri-seri, amin. Coba tengok kiri kanannya dong, bahagia gak hari ini? Haleluya, ya beri tepuk tangan untuk Tuhan dong. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, kebanjiran boleh masuk rumah, tapi banjir hadirat Tuhan tetap ada. Amin. Ya, bahagia, kelihatan senyumnya. Amin. Kelihatan loh muka-mukanya. Saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ini minggu lalu kita belajar ini, saudaraku. Jadi ada 2 versi terjemahan dari TB, terjemahan baru ini yang di Alkitab kita. Dan ini terjemahan dalam versi yang lain.
saya pakai yang versi ITL ini. Ini salah satu ayat yang menggambarkan bahwa hari akhir Daud. Dan minggu lalu saya bahas tentang bagaimana seorang Daud, dia berkata begini, dan inilah perkataan terakhir Daud. Daud bin Isai berbicara, dan orang yang diangkat tinggi ini, orang yang diurapi oleh Elohim Yakub, dan pemazmur yang manis dari Israel berkata. Kemudian ayat 2-7 itu berbicara tentang puisi Daud. Di ayat ini minggu lalu saya ajarkan bagaimana seorang Daud yang dengan segala pencapaian hidupnya, saudaraku, dia jadi raja, dia berprestasi. Sebelum dia jadi raja pun dia sudah diurapi oleh Tuhan, tapi dia tidak sombong. Bahkan sampai akhir hidupnya, dengan segala kebejatan hidupnya, saudaraku. Tapi dia tutup dengan kalimat bahwa Daud bin Isai, dia berkata, aku ini orang biasa, anak dari Isai, orang biasa, rakyat jelata. Dan yang diangkat tinggi karena Elohim Yakub itu, Elohim Yahweh Bapakku itu yang mengangkat derajatku. Diurapi oleh Elohim Yakub, dia berkata apa? Aku ada sampai hari ini karena urapan dari Allah. Dan dia mengakhiri dengan kalimat ini, meskipun aku bobrok tapi aku punya kedekatan dengan Tuhanku. Makanya lihat ya, pedang dan darah tidak jauh dari keluarga Daud. Keturunannya itu amburadul Bapak Ibu. Semenjak dia berbuat curang dengan Betseba. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan dia. Karena hati dari seorang Daud itu yang begitu luar biasa. Itu minggu lalu, secuplik saja. Hari ini kita akan belajar ayat penutup Daud yang kedua. Coba tampilin yang satunya, warna merah. Oh biru ya, oke. Saya ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 28-30. Tapi poin besarnya ayat 28, saudaraku. Itu terjemahan baru biasa yang kita pakai. Kalimatnya begini, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah si Salomo anaknya, menggantikan dia. Saya coba cari di terjemahan yang lain. Di YLT ini bahasa Inggrisnya, and he died in a good old age, satisfied with days. Ini kalimat yang mau saya pegang, satisfied with days. Riches and honor and reign doth Solomon his son in his state. Dalam bahasa Indonesianya, dan dia mati pada waktu lanjut usia yang baik. Ini kalimat kunci pembahasan hari ini. Puas dengan hari-harinya. Kekayaan dan kehormatan, salah ketik saya. Dan Salomo anaknya memerintah menggantikan dia. Saya heran sama Daud. Daud itu bejat, saudaraku. Dia raja yang nakal. Tapi yang membuat Tuhan ada terus hatinya sama Daud karena Daud itu kalau ditegur dia buru-buru balik sama Tuhan. Dia kalau sudah salah buru-buru bertobat. Beda dengan Saul. Saul salah dia mengeraskan hatinya. Tapi Daud tidak. Dan setelah saya merenungkan ayat ini saudaraku, maka hati saya dipenuhi dengan kekaguman akan seorang manusia Daud ini yang punya kualitas, yang punya kapasitas hati yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan itu saja, kepuasan Tuhan untuk menyelami perjalanan hati Daud itu membuat Tuhan itu, Elohim Yahweh itu bergerak luar biasa. Sehingga memunculkan Daud ini menjadi orang yang ditinggikan oleh dia. Kalau kita lihat ayat 28 ini saudaraku, ini hanya menuliskan bagaimana akhir hidupnya. Tetapi kalimat itu yang mau saya kejar. Puas dengan hari-harinya. Yuk kita ngomong 1, 2, 3. Puas dengan hari-harinya. Ulang 1, 2, 3. Puas. Itu kalimat yang jadi kata kunci. Hari ini saya tidak membahas tentang bagaimana Daud bisa puas. Tidak, itu minggu depan. Tapi hari ini saya mau membahas dari kalimat ini. Satisfied with days. Puas dengan
hari-hari hidupnya. Pertanyaannya adalah begini. Apakah Anda puas dengan hari-hari hidupmu? Berapa puluh tahun kau hidup? Apakah Anda puas dengan hari-hari hidupmu? Kalau kita lihat kalimat puas dengan hari-hari hidup, satu hal penting yang Daud miliki di hadapan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang puas. Each day of his life, setiap rajutan hari hidupnya, dia punya kepuasan dengan Tuhan. Kalimat itu mengungkapkan esensi bahwa Daud punya kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Sekarang kalau kita mau menelan kebenaran ini, kita tabrak kepada diri kita. Stephen Lim, apakah kau puas dengan hari-hari hidupmu? Apakah kau punya kehidupan yang benar-benar satisfied with your life dengan kekristenanmu hari ini? Karena seringkali kita camouflage, kita berlindung di dalam luka hidup kita. Dengan masalah hidup kita yang tak kunjung selesai, kita terpuruk dan remuk dan kemudian di gereja ditanya apa kabar? Luar biasa, tapi enggak. Kita jujur di dalamnya diri kita. Kita yang tahu, aku enggak luar biasa, aku remuk. Aku enggak puas dengan hidupku. Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku harus punya orang tua model begini? Kenapa aku harus menikah dengan dia? Kenapa aku harus punya anak seperti ini? Kenapa aku harus punya pekerjaan seperti ini? Kenapa hidupku harus begini? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan jujur saudaraku, kau dan saya tidak puas dengan hidup ini. Maka ketika saya lontarkan kalimat ini harus menjadi perenungan kita yang cukup ketat karena susah dijawab. Puas enggak? Coba saya tanya ke Anda, pasti Anda jawabnya bingung. Pak Danar puas enggak dengan hidup? Pasti enggak mungkin langsung jawab yes, enggak mungkin. Pasti karena itu menyangkut sampai kita tutup usia kita. Kita baru bisa mengakumulasi, aku puas atau tidak. Betul enggak? Betul enggak? Kalau sekarang kita susah mau jawab. Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sebuah pertanyaan yang akan terjawab kalau kita hampir menutup usia kita di bumi ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini, apakah kau puas dengan hidupmu? Itu berbicara tentang whole life. Seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai ujung usia kita. Itu bukan perjalanan yang pendek, saudaraku. Seumur hidup. Sebuah perjalanan yang menyangkut hati, yang menyangkut Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga gak mudah dijawab. Dengan perkataan lain begini deh, saya mau simpulkan kalimatnya begini. Kalau Anda ditanya, Anda puas gak dengan hari hidupmu? Saya gak bisa jawab sembarangan, pastor. Kenapa? Karena ini menyangkut sebuah perjalanan hidupku yang rumit. Antara hati, pikiran, jiwa, kesenangan, semua kepada Tuhanku. Dan seluruh hidupku, semua bersangkut paut di dalam itu. Karena semuanya itu akan menembus kepada kekekalan. Ketika aku jawab aku puas, puasku itu akan berkualitas atau tidak. Untuk aku diizinkan masuk ke dalam kekekalanku atau tidak. Wah rumit loh saudaraku, ikut Tuhan itu rumit. Saya kadang kalau sampai berpikir merenung, murah gampang, dah gampang. Puas di mulut, puas di hati, puas di pikiran, puas di jiwa, puas whole life. Di mana kepuasanmu? Atau puas hanya di mulut? Karena tingkat kepuasan kita akan menembus kekekalan kita, betul nggak, saudaraku? Anda mengikuti sampai di sini? Ini yang saya katakan tidak mudah mengiring Tuhan. Maka Daud berkata apa? Di firman Tuhan dikatakan apa? Puas dengan hari-harinya. Dia mati dalam tuanya, dia mati dalam kekayaannya, dia mati dalam kepuasan hari hidupnya.
Coba saya putar balik bidikannya, pertanyaannya enggak begitu deh. Pertanyaannya saya rubah begini. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya mempunyai kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari yang kita lalui? Coba renungkan. Diam dulu, jangan jawab. Saya ulang sekali lagi. Apakah saudara punya kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari yang kau lalui? Itu lebih mudah kan jawabnya kan? Iya enggak? Oh enggak juga ya. Seharusnya lebih mudah nih daripada jawaban pertanyaan saya yang pertama tadi. Kenapa? Karena bidikan pertanyaan itu tidak lagi mengacu kepada yang berada di depan kita atau masa depan kita. Tetapi bidikannya saya rubah. Apakah Bapak Ibu mempunyai kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari yang kau lalui? Artinya apa? Saya membidik kepada kehidupan kita sekarang. Lihatnya sekarang dan yang lalu. Kamu puas gak dengan yang lalu dengan hari ini? Kalau tadi pertanyaannya beda, apakah kau puas dengan hidupmu? Itu panjang sampai masa depan. Anda mengikuti sampai di sini? Maka kalau sudah ada jawaban di dalam dirimu, pertanyaannya saya ulang lagi, apakah kau punya kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari hidupmu yang sudah kau lalui? Maka kau akan sebut begini, bareng-bareng ya. Nanyanya begini, apakah Stephen Lim punya kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari yang Stephen Lim lalui? Itu saya praktekkan dalam diri saya. Apakah Stephen Lim punya kehidupan yang tidak puas dengan hari-hari yang Stephen Lim lalui? Itu akan menggocoh diri saya. Karena jujur Bapak Ibu, engkau dan saya banyak yang tidak puas dengan kehidupan kita. Banyak orang menimbun kemarahan di dalam masa lalu mereka. Banyak yang memendam luka di dalam hati mereka dan tidak pernah tersembuhkan. Banyak orang yang menghirup udara yang berisi kelelahan karena menempuh perjalanan yang mengandung keputusasaan. Capek hidup. Capek saudaraku, kadang kita di titik itu. Dan banyak orang yang melumuri hati mereka dengan kebencian. Karena mereka telah jadi korban dari kesalahan dan kejahatan orang lain. Semuanya itu membuat kita semua tidak bisa berkata, aku puas dengan hari-hari hidupku. Jujur saudaraku, ketika saya mempersiapkan firman ini pun saya juga membidik, menghajar diri saya dulu. Aku benci semuanya yang berada di masa laluku. I hate them so much. Aku tidak mau lagi lihat masa laluku. Masa laluku ku masukkan dalam kotak besi, ku kunci, ku rantai, ku pendam, dan ku kubur itu semuanya. Sehingga tidak ada satu orang pun bisa membuka aib masa laluku. Itu menunjukkan saudaraku betapa banyaknya orang yang tidak punya kehidupan yang puas dengan hari-hari mereka. Bagaimana dengan Anda? Anda tidak perlu menjawab saya, tapi dalam hatimu, itu aku Tuhan. Maka biarlah kebenaran malam hari ini saudaraku menyelamatkan kau dan saya dari cara hidup Daud. Kita belajar dari seorang Daud. Biarkan kita suatu hari nanti menutup mata di bumi ini dengan kepuasan dengan hari-hari hidup kita. Karena kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu kerasa gak renungan pagi ini saya agak berubah bidikannya? Halo? Halo? Kerasa gak? Kerasa. Itu SK bener loh. Karena banyak orang yang belajar dari suara kebenaran seakan-akan dia pasrah dan tidak bisa melawan keadaan. Orang yang belajar kebenaran murni tidak menuntut hasil. Karena semua kehendakmu. Tapi aku anak, I'm who else?
Aku boleh meminta kepada Bapakku. Tidak salah. Maka kau powerful. Kau bisa bangkit dari keterpurukanmu. Wake up, bangkitkan raksasa imanmu. Tapi dengan kebenaran yang jelas. Yang benar. Ketika Tuhan berkata tidak nak. Kau bisa berkata thank you Pak, it's okay. Karena aku tahu kehendakmu yang jadi. Dan rencanamu adalah rancangan yang indah untukku. Meskipun jawabanmu tidak pun, it's okay. Semakin aku, ngerti gak? Itu yang membedakan. Dunia persilatan ribut, ajarannya begitu kok tiba-tiba ada. Loh, itu yang mau kita praktek di Rehoboth Semarang kok. Amin. Kita akan masuk ke sana. Amin gak? Jadi kamu jangan terpuruk dengan hari hidupmu. Keadaanmu di depan remuk. Gak ada sesuatu pun yang bisa kau harapkan. Lu memang itu cara Tuhan supaya kau mengharapkan sama Dia saja. Maka hari-hari hidupmu akan puas. Kalau kau hanya mengharapkan kepada Dia, Tuhan kita Elohim Yahweh itu. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka pada malam hari ini saudaraku. Jangan sampai hidupmu digerogoti oleh karat kehidupan. Saya juga mengalami itu kok beberapa waktu itu. Beberapa waktu ini. Sama. Susah hidup. Siapa yang gampang hidup angkat tangan? Jujur, susah gak? Susah. Susah. Tapi saya tidak mau digerogoti oleh karat kehidupan. Karena karat kehidupan itu akan merusak organ dalam kita. Karat kehidupan itu akan membunuh kehidupan hati kita kepada Tuhan. Kita remuk, kita jauh, kita pahit sama Tuhan. Dan karat kehidupan itu akan mencemari hatimu. Mencemari kehidupanmu dan mencemari orang-orang di sekitarmu. Makanya kalau di gereja senyum, di rumah senyum. Dulu pendetamu nih jegadut. Murung. Murung kenapa? Aduh susah sekali ya pelayanan. Loh, jangan disusah-susahin. Katakan berkat dong untuk rumah Tuhan kita. Amin enggak? Belajar perkatakan berkat. Datang senyum, auranya enak gitu loh. Gantengmu metu, cantikmu keluar. Gigi putihnya keluar, ompong tutupi. Nggak usah ketawa kalau ompong. Amin. Kelihatan. Maka karat-karat kehidupan itu yang membungkam kita, memenjarakan kita, merantai kita sampai akhirnya kita berkata apa? Udah deh jalani hidup aja. Gua gak bisa lanjutin hidup begini, udah deh jalanin aja deh. Dan tahu gak saudaraku, kalau karat itu merusak engkau sampai ke organ-organ rohanimu, spiritualmu. Ujungnya kau dan saya jadi penghambat Injil. Bukan pemberita Injil. Bahkan kita menjadi perusak hati orang-orang di sekitar kita. Karena karat kehidupan itu akan menghitamkan hati setiap orang yang ada di dekat kita. Maka bergembiralah dengan apapun yang sedang kau alami hari ini. Makanya hashtagnya GSK itu kan semua bisa dilewati. Mau ada Goliat sebesar apapun, tenang. Pertama apa? Tenang. Tuhan bersamaku. Ambil napas panjang, minta hikmat Tuhan. Siapkan ketapelmu, bangkitkan imanmu. Mulailah fight itu Goliat di depanmu. Amin. Jangan pasrah dong. Goliat bisa. Gak bisa. Orang benar, besar kuasanya. Anda benar gak? Stephen Lim benar gak? Di gereja ini kita dibawa untuk hidup benar. Apa pastor hidup benar? Hiduplah kudus. Hiduplah bertanggung jawab.
Hiduplah memahat hati Tuhan setiap saat. Hiduplah berdampingan dengan Tuhan setiap saat. Tuhan itu tidak pernah mundur dari kita. Dia ada di tempatnya. Dia ada di situ. Kita yang menjauh dari dia. Setiap kita melakukan dosa, kita merasa aku belum saatnya dekat dengan Kau Tuhan. Maka setiap hari hampiri dia. Jatuh bangkit, jatuh kejar peluk dia seperti Daud. Bukan berarti saya melegalkan jatuh bangun terus. Tetapi kita mau belajar dari seorang Daud. Dia meratapi kegagalannya. Dia minta ampun sampai dia ada satu kalimat. Dia berkata begini. Ketika Batseba, dia meniduri Batseba. Ada satu kalimat yang dia ditegur oleh Nabi. Dia berkata begini. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu satu kalimat seorang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Kekristenanmu harus sampai di situ. Sehingga ketika engkau di situ, saudaraku, kau akan mengerti betapa pentingnya dirimu di hadapan Tuhan. Betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan. Di titik mana engkau berada hari ini di hadapan Tuhan. Kau tahu jarakmu sampai di mana di hadapan Tuhan. Kau akan diberikan kepekaan itu. Ketika saya mempersiapkan ini, saudaraku, Tuhan mengingatkan saya sebuah mata air. Ada beberapa gambar mata air. Yang pertama, ada mata air yang tidak lagi mengeluarkan air. Yang kedua, ada mata air yang mengeluarkan air yang keruh karena banyak sampah yang menyumbatnya. Dan mata air yang ketiga adalah mata air yang tidak sehat. Itu pernah dikisahkan di dalam zaman Elisa, di dalam 2 Raja-Raja 2. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi. Coba ya dengar baik-baik. Mata air yang ketiga itu mata airnya tidak sehat. Yang pertama tidak keluar sama sekali, yang kedua keruh, yang ketiga kelihatannya baik tapi bahaya. Dan yang keempat ada mata air yang sehat, meluap dengan penuh, mengalir dengan penuh, dan mengalir ke sungai yang besar. Saya berdoa saudaraku, biarlah semua mata air yang kita miliki dalam hidup kita adalah mata air yang tidak mengeluarkan air yang tidak baik atau yang keruh. Atau mungkin mata airmu hari ini sudah tidak mengeluarkan apapun. Maka saya berdoa, ketika kau merenungkan kebenaran ini, kau bisa berkata, Tuhan itu aku udah jenuh dengan hidupku. Pulihkan mata air hidupku, supaya aku kembali bisa memancarkan air yang menghidupkan banyak kehidupan. Siapa yang mau? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang mau? Ini bukan suatu kemustahilan, saudaraku, tapi suatu kepastian bagi orang yang melekat dengan Dia. Tidak ada sesuatu yang tertutup total sebelum kematian itu datang. Segala keadaan hidupmu dan hidupku hari ini masih temporary. Maka benar kata orang dunia, kadang orang hidup di bawah, kadang di atas. Betul? Betul. Hari ini kita di bawah mungkin. Belum tentu Anda tidak ke atas suatu hari nanti. Hari ini Anda di atas, mungkin suatu hari Anda di bawah. Maka kalau hari ini kau mengerti keadaan kita masih temporary, belum pasti. Milikilah kepastian dengan Tuhan. Milikilah mata air kehidupan yang memang memancar dari Tuhan. Maka kehidupanmu, dengar baik-baik, adalah kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa kalian semua mengalami itu. Karena karat kehidupan itu akan merusak hatimu, menghambat mata air itu keluar, bahkan merusak kualitas dari mata air itu. Dan lambat laun pasti akan merusak kehidupanmu dan merusak masa depanmu. Ada kebencian, masa lalu. Kadang kita jujur ya saudaraku, kita bisa berkata sama Tuhan begini, kenapa aku lahir di keluarga ini Tuhan? Kenapa kau tempatkan kepada orang tua yang model begini sama aku? Dulu saya pernah begitu saudaraku, waktu saya SMP, SMA.
Sekolah saya dipermalukan oleh teman-teman saya. Karena saya dari keluarga yang tidak mampu hari itu. Saya dipinjemi teman motor, karena motor saya jual waktu itu untuk membiayai sesuatu orang tua saya. Saya dipinjemin motor Bapak Ibu. Kurang ajarnya teman saya, setiap kali motor itu saya bawa mau deket ke sekolah Bapak Ibu, dia sudah pasang alarm itu loh. Jadi dia di lantai 2 begitu kan, dipencet alarmnya, tuit, malunya minta ampun saya. Ngomongnya maling begitu, daripada saya datang, dia saya dihidupin dimatiin. Wah banyak hal. Saya pernah dulu saya sudah pelayanan, dari kecil sudah pelayanan. Saya ngomong sama Tuhan begini, di sekolah, di remaja waktu itu, saya ngomong sama salah satu pembimbing remaja. Kalau Tuhan baik, kenapa aku ditaruh di keluarga yang tidak mampu? Saya pernah tanya itu sama Tuhan. Saya ngomong sama pembimbing rohani saya, kenapa kalau Tuhan itu baik, kenapa aku ditaruh di keluarga yang tidak mampu? Dan orang itu menjawab sama saya hari itu, saya masih ingat sampai hari ini. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang salah dalam hidupmu, Stephen. Saya belum bisa mendapatkan jawaban hari itu. Semua zaman itu, semua orang pakai Nokia, tolet. Ingat gak? Nokia mahal loh. Luki mau dengar apa enggak ini? Nokia, pernah pegang Nokia Bapak Ibu? Pernah ya? Mahal zaman itu. Jangankan Nokia, dosnya aja saya gak pernah pegang Bapak Ibu. Saya hanya melihat orang, semua naik motor, semua naik mobil, saya gak punya. Tapi satu hal yang mama papa saya tekankan kepada saya, jangan bolos ke gereja. Itu warisan loh. Sampai sekarang itu saya gak pernah bolos Bapak Ibu. Jangan bolos ke gereja. Meskipun saya pura-pura sakit, tetap dipaksa berangkat gereja. Karena dulu saya mau lihat Doraemon. Hari Minggu pagi saya kepingin bolos. Saya pura-pura badan saya panas, tetap diseret berangkat. Apapun tidak. Dan yang kedua, kamu kasih persembahan yang bagus, yang terbaik yang kamu beri. Itu warisan mama papa saya. Saya jalan. Sampai hari ini saya baru tahu. Sepanjang saya mulai dekat dengan Tuhan, saya tahu ternyata Tuhan meletakkan saya di keluarga papa mama saya ini. Ternyata bukan warisan dunia yang diberikan, tapi warisan takut akan Tuhan yang diwariskan dalam hidup saya sampai saya bisa berdiri di tempat ini hari ini. Amin saudaraku, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Maka hari ini jangan mengeluh dengan hidupmu. Orang kalau komplain dengan hidup itu banyak. Apalagi yang sudah punya pasangan, pernikahanmu bermasalah. Kalau kamu tidak dijodohkan seperti Siti Nurbaya, terus sekarang permasalahan di keluargamu terjadi, kamu harus bertanggung jawab. Itu kedewasaan seseorang untuk mengelola, tidak ada kata cerai. Amin saudaraku. Kok lemas aminnya? Tidak ada perceraian dalam keluarga Kristen. Milih-milih dewe, ribut-ribut sendiri, selesain dong. Tanggung jawab. Kalau nggak bisa pastor, pakai jalur langit. Kau nggak bisa, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang percaya nggak? Doakan pasanganmu, jangan tuntut pasanganmu. Itu karat-karat itu kita cari, kita amplas karat itu. Jangan nunggu orang amplas karat dalam diri kita. Kita yang berinisiatif amplas karat itu. Kita mau benahi keluarga kita mau benahi pelayanan kita mau benahi hidup kita. Amin gak saudaraku? Maka jangan sampai karat itu membungkus hidupmu dan kau remuk dan kau habis. Mati rohanimu, mati semangatmu, mati semuanya. Karena kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kepahitan yang mengendap, yang menggumpal, mengeras, membatu di hatimu, itulah karat kehidupan. Benci sama itu, selesaikan bencimu. Bukan Tuhan yang intervensi untuk kau mengampuni dia. Kau sendiri yang berespon untuk aku mengampuni dia. Karena Tuhan tidak punya hak untuk mengganggu area kebebasanmu berkehendak. Maka boleh saya katakan jangan tunggu Tuhan menggosok karat dalam jiwamu. Tapi gosoklah karatmu dulu sendiri.
Dan izinkan Tuhan bekerja setelah kau gosok karat itu. Amin. Anda diberkati Tuhan gak ini? Maka hari hidupmu akan satisfied. Ikut Tuhan itu harus sampai di titik sudah terbiasa dihajar dengan keadaan. Warriornya Tuhan itu harus kuat. Tidak ada kata mundur. Apapun. Untungnya Yesus kasih contoh. Coba kalau Yesus bukan warrior yang kuat. Dia bisa mundur dari kayu salib itu. Dan untungnya ketika dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tidak berhenti di situ. Dia tutup dengan satu kalimat. Tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku. Kristen begitu. Kalau aku salah pilih pasanganku ini, ampuni aku. Tapi aku akan bereskan ini semua. Bukan bereskan dengan cerai. Tapi bereskan dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Sampai kau punya hati yang benar-benar. Aku tidak tuntut reaksimu kepadaku baik, tapi aku bereaksi baik dulu kepadamu. Karena aku mengasihi Tuhanku. Aku bisa berkata mengasihi Tuhanku, omong kosong kalau aku tidak mengasihi pasanganku. Maka saudaraku, melalui renungan yang sederhana ini, saya mau mengajak kepada kita semua. Melihat fakta tentang kehidupan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa hati kita ini terbentuk dari akumulasi setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil. Maka pesan saya, jangan mengambil keputusan ketika hatimu dalam kondisi lemah, rapuh, terluka, pahit. Karena itu akan mempengaruhi hasil dari keputusanmu itu. Hati-hati ketika kau memutuskan segala sesuatu. Teduh. Seperti tadi saya ngomong, ketika ada Goliat di depanmu. Tenang dulu. Kalau di dalam karate dulu ada persiapan buat ancang-ancang. Siap dulu. Persiapkan bekalmu. Tarik napas panjang. Stay fokus. Minta hikmat Tuhan. Jangan gegabah. Karena ketika keputusan yang kau pilih, yang kau ambil, ketika kondisi hatimu tidak sehat itu. Maka keputusan itu akan melukai hati Tuhan. Menjauh dari apa yang Tuhan mau. Karena di saat-saat yang menentukan itu penting bagi seseorang untuk membelokkan arah hatinya kepada Tuhan. Aku ngambil keputusan ini sesuai enggak Tuhan mau? Sesuai enggak aku begini? Tuhan senyum enggak dengan begini? Tuhan nangis enggak dengan apa yang kuputuskan? Karena ada banyak keputusan yang diambil oleh engkau dan saya selama kita hidup, saudaraku. Selain merusak hati Tuhan, merusak hati kita juga. Sehingga hati kita tidak lagi memiliki kelembutan di dalam Tuhan. Sampai kita duduk di ruang doa, kita tidak mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Karena kakunya hati kita, penuh dengan goresan dan karat hidup. Aku gak ketemu Tuhan ya doa ya. Aku kok gak bisa sampai ke hadirat Tuhan ya. Aku kok gak betah ya doa ya. Aku kok gak betah ya di kamar doa ya. Aku baru 5 menit aja mau apa ya. Itu karena karat hidup. Kekecewaan. Ketidakterimaan dengan fakta hidup. Keputusan-keputusan salah kita mengakibatkan tambah masalah lagi. Itu menghantui kita. Yang akhirnya menghilangkan ketajaman kita. Kehilangan ketepatan karena kehilangan ketajaman. Kehilangan ketajaman karena kehilangan kedalaman dengan Tuhan. Kehilangan kedalaman karena kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kehilangan keintiman karena kehilangan yang namanya keakraban bersama dengan Tuhan. Kehilangan keakraban bersama dengan Tuhan karena hilangnya haus dan lapar akan Tuhan. Hilangnya haus dan lapar akan Tuhan kenapa? Karena hilangnya kekaguman akan Tuhan. Kenapa kau hilang kagum dengan Tuhan? Karena aku sibuk memandang masalahku. Masalahku jadi berhalaku. Sakit hatiku berhalaku. Semua kerumitan masalah hidupku sepanjang hidupku dulu. Dari zaman aku kecil, terus remaja,
dewasa, mulai kerja, menikah, punya anak, punya cucu sampai hari ini, punya mertua mengecewakan, punya orang tua mengecewakan, punya kakak mengecewakan, punya menantu mengecewakan, itu menghantui, mengharapkan diri kita. Dan akhirnya kita tidak pernah ketemu Tuhan. Anda menangkap sampai di sini. Pasti kau dan saya sama. Tapi saya sudah tahu rumusnya. Saya mau mati sehat, bahagia, happy kayak Daud. Saya mau kaya dalam Tuhan. Siapa yang mau? Loh, kok malu-malu? Siapa yang mau? Angkat tinggi-tinggi. Gereja ini paling takut gini-gini. Sekarang belajar. Yes, aku. Terus rasa isin, malaikat bindelok dicatat itu. Tuhan, kenapa Kat? Itu Dita tadi angkat tangan mau mati bahagia bersama dengan kamu. Oh gitu ya Kat, catat Kat. Kok mati ini pengen senyum Kat. Oh gitu ya Tuhan, iya stempel. Dok mati senyum, dok mati murung. Mau siapa yang mati murung? Gak ada kan? Dok mati mencucu, mau? Gak mau kan? Dok mati benjut, gak mau kan? Tahu benjut gak Bapak Ibu? Oh no. Itu, kita belajar untuk stay fokus kepada Tuhan. Masalah itu mesti ada Bapak Ibu. Kalau ada dalam hidup Bapak Ibu yang tidak punya masalah, saya tolong diajari. Bapak Ibu di sini ada yang sudah berusia cukup matang, 2 kali usia saya mungkin. Iya adalah 2 kali usia saya sudah nggak bisa kesini mungkin ya. Yes, hampir 2 kali, 70. Tunjukin ke saya, hidupmu penuh masalah nggak? Pasti penuh masalah. Tapi masalah itu yang akan menjadi jangkar Tuhan melempar dan menarik engkau kembali ke Dia. Maka persiapkan hatimu benar. Karena kehidupan hati adalah urusan quality. Itu merupakan urusan kita sendiri, bukan urusan Tuhan. Hatimu itu kado buat Tuhan. Pernah nggak kalimat begini di gereja-gereja atau lagu-lagu? Tuhan tidak melihat apapun selain melihat hati. Maka hati-hatilah dengan lemes toh. Ya gini loh. Rehoboth Semarang itu tidak bisa amin gitu. Nanti kita adatkan itu. Tuhan melihat, maka hati-hatilah dengan, makanya jangan banyak makan nanti sakit ya, hati itu bahaya Bapak Ibu. Berarti Tuhan melihat hati. Makanya setiap hari Minggu atau setiap Rabu atau setiap pagi kamu ketemu Tuhan, Tuhan lihat hati. Hati itu sebagai kado indah buat Dia. Maka benar dalam suara kebenaran itu diajarkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu berhubungan dengan hati, saudaraku. Kualitas hati itu sama dengan kualitas cintamu ke Tuhan. Semakin hati ini kau persiapkan hati-hati dengan takut akan Tuhan. Semakin hati ini kau persiapkan untuk kado buat Tuhan. Berarti kau semakin hidup untuk Tuhan. Kau semakin mencintai Dia. Masalah boleh banyak. Oh yes, gak apa-apa. Tapi urusan hati Tuhan, biar tanggung jawabku. Aku yang membereskan dalam dirimu. Bukan tanggung jawab Tuhan, tanggung jawabku. Aku akan benahi, aku akan buat quality of my heart ini jadi kado buat kamu. Semakin masalah itu berat tapi hatiku tetap buat kamu, semakin bernilai. Itu perjuangan kita dilihat Tuhan. Nangkap gak sampai di sini Bapak Ibu? Maka tanggung jawab terhadap kualitas hati kita itu ada di pundak kita masing-masing. Jangan nyalahin WL-nya, gak ngangkat nih nyanyinya. Sering gitu gak di gereja? Orang ngangkat nih kurang penyembahan, kamu yang kurang menyembah. Halo? Loh ini tenan ini, seringnya begitu. Loh, WL ora enak, kurang ngangkat. Loh apa yang diangkat Bapak Ibu? Pernah dengar gitu gak?
nggak ngangkat ini, nggak ngangkat. Aduh musiknya nih, kurang ini. Ya Yan ya, sering denger gitu nggak Yan? Ya kan, nggak ngangkat nih, nggak ngangkat. Kamu yang nggak ngangkat tiap hari sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, bener apa benar? Saya koreksi diri, orang ngangkat ya. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu, di depan di setos, orang ngangkat WLA, orang ngangkat. Dikeplak sama Roh Kudus, opo itu nang sing ngangkat. Oh iya, saya sendiri yang gak ngangkat tiap hari. Kenapa? Karena karat kehidupan itu menghantui saya. Kecewa. Apalagi yang WL musuhmu. Aku diberkati. Itu lagu yang itu apa? Engkau lebih dari jantungku. Dia di utangku yang aku bayar, engkau lebih dari jantungku. Dia bisa ngomong begitu. Utangku aja yang belum kamu bayar, kamu nyanyi engkau lebih dari jantungku. Omong kosong. Nah, itu gak bisa saudaraku, gak ngangkat. Siapa yang masalahnya? Ya kita. Maka jangan lempar tanggung jawab bagaimana quality of our heart, hati kita kepada Tuhan, tapi kita sendiri. Maka saudaraku, kau mau terluka atau kau mau pulih, pilihan di tanganmu. Kau memilih untuk keracunan atau memilih untuk menyingkirkan hal-hal yang beracun dalam hatimu, itu pilihanmu. Kau mau memilih terperosok remuk jatuh kepada lubang kesedihan atau kau mau memilih keluar dari lubang itu dan be happy, bahagia. Coba toh tengok kiri kanannya, bahagia gak sih mukanya, coba ditengok. Masalah boleh segudang, tapi senyum dong. Amin. Pak Yakub ditengok Bu Citra, tuh senyum gak itu? Wah, haleluya. Ya, amin. Entah kita memilih untuk terperangkap di dalam kebencian, kemarahan, atau terbebas dari perangkap itu. Semua yang terjadi terhadap kehidupan kita itu seperti air hujan yang membasahi bumi. Tapi masalah air hujan itu tergenang, mengalir, atau jadi banjir, itu tergantung kita yang memutuskan, saudaraku. Masalah boleh datang, tapi kita yang memutuskan. Kita mau buang masalah itu, kita alirkan bersama dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, atau kita tampung sampai membanjiri kita. Kehidupan hati itu penting, saudaraku. Jangan biarkan air kebencian, permasalahan itu menggenang dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Biarkan quality of your heart itu benar-benar mengiringmu sampai tutup usia. Maka kau akan puas dengan hari-harimu. Maka kalimat ini akan nyata. Ini loh, tadi yang saya kalimatkan ini loh. Ini pakai Inggrisnya lebih tepat. Satisfied with days. Bahkan orang dunia pun mengakui kok, kalau kita banyak senyum, bahagia, berkat baik akan mengikuti kita. Iya enggak? Mencucu terus, aduh. Anda mau melamar kerja, mukanya wedi Bapak Ibu, takut. Tapi ketika halo, makanya asar-asar harus penuh kebahagiaan. Nah, di depan situ sambut. Orang yang datang ke gereja, orang yang penuh masa, ketemu Anda, jangan tambah masa. Serewe kok yang ini ya. Shalom. Aduh, senyum. Shalom. Kalau enggak usah salaman. Shalom, pagi Ibu, semangat ya. Disambutlah dia. Oh yes. Makanya penting sekali loh asar. Di bawah itu, shalom Pak Wisnu gitu ya, shalom. Dipikir wong edan, ya enggak apa-apa. Kau sedang menyambut satu jiwa untuk Tuhan. Shalom, yes. Penting saudaraku, hati itu kita persiapkan tiap hari. Tiap pagi bangun dari tidurmu, di cermin kau berkata, Tuhan memberkati hidupku pagi hari ini. Aku diberkati Tuhan dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat terbaik dalam hidupku. Kesehatan mengikutiku, masa depan baik mengikutiku. Tuntunan Tuhan ada dalam hidupku. Aku berkemenangan dalam Tuhan hari ini. Hidup kudus, hidup tidak bercacat. Seperti Tuhan, aku mau berjuang hidup menyenangkan hati Bapa. Amin. Tiap pagi anak saya urapi begitu. Tanya tuh, istri saya juga. Meskipun perjalanan hari kita ditabrak dengan banyak hal, tapi beda. Amin gak saudaraku?
Bentar lagi selesai, jangan buru-buru. Emang ini agak panjang, tapi selesai ini. Saya tutup dengan satu cerita tongkat Harun, saudaraku. Tongkat Harun itu, saya suka dengan kisah tongkat ini. Ini menggambarkan kehidupan kita. Karena kisah tongkat Harun itu berbicara tentang kehidupan yang dijamah Tuhan. Saya boleh katakan begini, apapun yang dijamah Tuhan akan mengalami perubahan. Katakan amin. Hati yang dijamah Tuhan mengalami perubahan. Pelayanan yang dijamah Tuhan mengalami perubahan. Hidup seseorang yang dijamah Tuhan mengalami perubahan. Bisnis yang dijamah Tuhan akan mengalami perubahan. Kesehatan yang dijamah Tuhan akan mengalami perubahan. Hidup seseorang spiritual, seseorang ketika dijamah Tuhan, dia akan mengalami perubahan. Perubahannya apa? Dia semakin cinta Tuhan. Dia semakin, ketika di bawah Tuhan naik, di bawah Tuhan naik. Seperti Daud, gak ada lagi sombong. Oh itu aku, itu oh enggak. Seperti minggu lalu saya katakan, semakin di bawah naik, dia semakin rendah diri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang mengangkat hidupnya. Bisnisnya boleh semakin maju, semakin berkembang, semakin expand ke kiri dan ke kanan. Tetapi orang yang sudah dijamah Tuhan, dia tidak berani berponggah diri. Dia bisa berkata semua karena Tuhan. Beda. Lah tongkat Harun ini menggambarkan siapapun yang dijamahnya, hatinya akan berbeda menjadi pribadi yang mencintai Tuhan luar biasa. Dia akan menjadi manusia baru. Tongkat Harun ini kita akan belajar ya sebentar ya. Tangan Harun itu gemetar ketika ia menerima kembali tongkatnya yang sudah dia serahkan untuk diletakkan di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, saudaraku. Kenapa? Karena tongkatnya berubah, tongkatnya berbeda, tongkat itu bertunas, tongkat itu mengeluarkan kuntum dan mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Dan Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahweh di dalam kemah kesaksian hari itu. Tongkat Harun paling tua, paling jelek. Dalam Bilangan 17 ayat 7-8 dikatakan, dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badam. Tongkat Harun paling jelek penampilannya karena paling tua dibandingkan tongkat yang lain. Tetapi sebuah tongkat yang rapuh itu, yang sudah lama mati dan kering itu, ketika dibawa ke hadapan Tuhan, saudaraku, tongkat itu mengalami kehidupan yang dialiri oleh Tuhan. Sehingga tongkat itu mengalami yang namanya apa? Pemulihan, kesembuhan, kesegaran, dan tongkat itu mengeluarkan buah. Apa maksudnya, saudaraku? Tongkat itu berbicara tentang perjalanan kehidupanmu dan kehidupanku. Kita enggak usah ngomong, aku mau senengin Tuhan, segenap hidupku untuk Tuhan. Bohong, kita masih remuk redam hidup ini. Betul, setuju Bapak Ibu? Setuju apa enggak setuju? Bohong, Anda mau apa? Seperti Yesus, seperti Yesus. Bohong, kita tidak akan kunjung seperti Yesus. Remuk redam hidup kita. Kita kering kayak tongkat Harun. Kering layu, gak bisa. Maka butuh hati kita bawa ke Tuhan. Tongkat Harun ini berbicara tentang kehidupan masa lalu dengan beragam peristiwa yang pernah kita alami. Kita remuk, saudaraku, dengan masa lalu. Tadi pagi, Bapak Ibu, kalau ini gak iklan sih ya, saya paling seneng kalau pagi itu dengerin radio. Salah satu radio bukan radio gereja sih, tapi radio yang saya suka. Tiap pagi saya harus dengerin itu, karena itu lucu penyiarnya. Buat saya ketawa, topiknya lucu-lucu. Hari ini topiknya begini, kalau lu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kau lakukan? Itu saya bertanya dalam diri saya, kalau aku kembali ke masa lalu, apa ya yang mau saya rubah?
Rasa buka gereja jokno ya. Nggak usah jadi pendeta. Atau apa? Atau saya mengembangkan bisnisku lebih baik deh. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, coba ditanyain sama diri Anda. Ayo, kalau bisa kembali ke masa lalu, mana yang mau diperbaiki? Aku ngerti ngono Tuhan, saya tidak menikah sama lelaki jahanam di sebelahku ini. Atau aku tidak usah menikah dengan perempuan cerewet nan nerocos begini Tuhan. Atau apa? Amin. Loh ini bener loh, tanya loh. Tapi faktanya itu kan seandai. Tapi bisa kembali gak? Gak bisa. Berarti jalan kembali ditutup. Cerita dulu, luka banyak di sini. Tapi yang mau kita sampaikan hari ini adalah bagaimana aku sampai ke situ. Keluarin tadi yang biru itu, tolong. Keluarin sampai biru itu. Supaya aku bisa puas dengan hari-hariku sampai aku menutup mata. Amin apa enggak amin? Siapa yang mau puas sampai tutup mata? Oh lemes toh? Iya bunda, iya. Aneh loh. Rehoboth Semarang tuh aneh Bapak Ibu. Mau puas gak sampai di akhir hidup? Iya apa enggak? Ya lu aneh toh. Aturan kan yes. Saya kalau diundang khotbah dulu ya. Karena saya di GSKI sekarang gak ada yang undang Bapak Ibu. Karena dulu saya kalau diundang ya. Di gereja-gereja karismatik. Altar call. Itu mesti orang lari. Come, maju, altar call. Wah, lari. Kenapa? Dia punya skema di dalam pikirannya. Semakin cepat, pertama dia dapat berkat Tuhan. Duduk paling depan. Supaya apa? Lu bener. Aliran roh Allah dari depan. Impartasi ke belakang. Belakang koretan Bapak Ibu. Ya, Anda mau kan? Makanya duduk depan. Jangan di belakang-belakang. Belakang bagian asyur. Amin. Amin. Supaya dapat berkat Tuhan mengalir. Pss. Kok cerita begini ngapa? Tadi aku ngomong apa? Ya, udah deh lupa saya Bapak Ibu. Udah tua nih. Sudah. Ya, maka puaskan dengan hari-hari hidupmu. Separah dan sepaya apapun kondisi hidupmu bisa diubah Tuhan. Alami kesembuhan, pemulihan hati di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup kudus. Hidup tidak bercacat. Cintai dia lebih dari apapun. Belajar. Aku masih cinta duit. Pelan-pelan belajar. Nanti lama-lama kau cinta Tuhan timbang cinta duit. Sampai kau bisa berkata, kenapa aku tidak seperti aku dulu? Karena hatimu sudah tersentuh oleh Tuhan seperti tongkat Harun itu. Kau mencintai dia lebih dari apapun. Perhatikan hidupmu. Serahkan tongkat hidupmu di hadapannya. Itu adalah bagian terpenting dari hari-hari terakhir hidupmu ini. Kalau saya ajarkan apa? Nggak usah sibuk dengan kapan terjadi rapture. Kapan Tuhan datang. Itu bukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting hari ini adalah ketika kau menyerahkan tongkat kehidupanmu, hatimu, cita-citamu, bidikan hidupmu, semua ke Tuhan. Maka masa depanmu akan dijamin oleh Tuhan itu. Hatimu sembuh, hidupmu pulih, pernikahanmu pulih, pelayananmu pulih, keluargamu pulih. Semuanya tentang hidupmu pulih. Amin saudaraku. Siapa yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka berjuanglah hari ini. Jangan batasi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kebenaran harus bisa kau renungkan, kau transformasikan dalam hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu sampai kau menggeliat. Dan kau bisa berkata, aku akan mengalami tahun-tahun hidup yang dijamah Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku berkemenangan tiap hari. Apapun kondisi tongkat hidupmu hari ini, Tuhan tidak kekurangan akal untuk mengubah dan memperbaruinya. Kalau kau membuka dirimu, mengizinkan Tuhan masuk dan menggarap hidupmu. Sehingga kau akan kagum betapa hebatnya Tuhan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Siapa yang diberkati Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk saya undang bangkit berdiri.